Pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Gayo Luas pada akhir November 2025 lalu tidak hanya menyisakan duka, melainkan juga kerusakan berbagai infrastruktur. Kini pemerintah di Kabupaten dan juga Provinsi Aceh terus memperbaiki infrastruktur untuk mempercepat pembukaan akses jalan. Kita simak kilas balik liputan perjalanan jurnalis Metro TV Rona Marina dan juru kamera Syadam Ar-Rahman yang hampir 3 minggu menembus sejumlah daerah terisolir di Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Bencana banjir dan juga longsor yang menimpa Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara menyisakan duka mendalam bagi masyarakatnya. Total, ada sekitar 503 korban jiwa di Provinsi Aceh. Angka ini adalah angka yang paling besar dibandingkan jumlah korban jiwa di provinsi yang lainnya. Sedangkan di Kabupaten Gayo Luas ada 5 korban jiwa. Meski demikian, di Kabupaten Gayo Luas ini, kerusakan infrastrukturnya bisa dikatakan cukup parah. Hal inilah yang membuat Kabupaten Gayo Luas ini menjadi terkepung pada awal bencana kemarin. Jika kita kilas balik, di Kabupaten Gayo Luas banyak jembatan rusak dan juga badan jalan amblas. Total ada 101 jembatan hancur, 54 badan jalan amblas dan juga 3 kecamatan yang terisolir. Namun, berkat gotong royong dari warga dan juga tim gabungan, maka ada beberapa jembatan yang sudah bisa disambungkan untuk menghubungkan antar kecamatan. Ya, pasca banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Aceh ini adalah perbaikan dari jembatan yang menghubungkan dari Desa Penomon Jaya, Desa Tungai Baru dan juga Desa Tungal menuju ke arah seberangnya begitu ya. Dan ini masih tampak dari warga dibantu juga dengan tim gabungan dari Polri juga tengah membuat sambungan untuk jembatan yang miring dan juga rusak begitu. Jadi ini kemiringannya ini juga cukup tajam begitu ya sehingga tidak bisa dilewati. Dan tadi juga mendapatkan informasi bahwa memang perbaikan dari jembatan ini sudah dilakukan sekitar 2 mingguan yang lalu. Dan memang jembatan ini sangat dibutuhkan oleh warga dikarenakan memang warga di Desa Penomon Jaya, Tungai Baru, dan juga Tungal ini membutuhkan jembatan ini untuk sehari-harinya bertani di seberang dari desa mereka ini. Di mana memang lahan pertanian mereka yang ada di seberang sana ini ada sekitar 50 hektar begitu. Bahkan dari salah satu desa terisolir di Kabupaten Gayo Luas, ini warganya harus berjalan kaki selama 12 jam untuk berbolak-balik hanya untuk mengambil bantuan seberat 20 hingga 30 kg yang harus mereka gendong di dalam karung yang sudah mereka buat seperti tas ransel. Kayak pemirsa, kami posisinya akan menuju ke salah satu desa di Kabupaten Gayo Luas yang masih terisolir hingga hari ini karena jalanan menuju ke sana via darat ini terputus, yakni Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas. Dari jam 9 pagi, Mbak. Jam 9 pagi nyampe ke titik pengambilan logistik sekitar jam setengah 2 siang. Oke, berarti ini waktu udah hampir menunjukkan pukul 5 sore, ini udah hampir 12 jam ya, tapi belum sampai. Nah ini sampai di Pining nanti berapa lama lagi? Kalau sampai di titik kecamatan ya, bisa jadi sekitar jam 12 malam, Mbak. Oke, berarti hampir seharian ya, Mas ya? Iya, lebih kurang seperti itu. Melihat kondisi yang menyulitkan warganya, pemerintah Kabupaten Gayo Luas mencoba untuk menembus desa terisolir dengan berkemah 4 hari 3 malam. Bahkan mereka menunggu pembukaan jalur baru yang dilakukan oleh alat berat ataupun eskavator. Pagi ini dengan kondisi yang cerah dan juga terik seperti ini, kami beserta rombongan akan pergi ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Gayo Luas, yakni Desa Pining, yang hingga hari ini masih terisolir, di mana desa ini pun sebetulnya sudah mendapatkan bantuan via udara, namun akses darat ini masih terputus. Sehingga kami beserta rombongan ini adalah bantuan-bantuan yang sudah disiapkan, ada kasur dan juga sembako untuk dibawa ke desa tersebut menggunakan dengan mobil off-road seperti ini. Total memakan waktu sekitar 4 jam dan kami masih belum sampai juga di Desa Pining. Tapi kami saat ini posisinya sedang istirahat terlebih dahulu karena memang mengistirahatkan mesin-mesin dari mobil kami.
Jika dilihat ya, memang ini mobilnya cukup kotor karena berjalan di lumpur yang cukup licin dan juga tanah merah ya. Lihat, kami tadi sempat rombongannya tarik-menarik satu sama lain. Dan memang alasannya dipilih jalur ini adalah karena memang ini satu-satunya jalur yang masih terbuka. Dan ini juga bisa dikatakan adalah jalur baru yang sedang dibikin. Karena tadi sebelum kami masuk ke area sini, ada 2 cabang jalur di mana kami memilih berbelok ke kiri karena ketika berbelok ke kanan itu jalanannya sudah putus total. Hingga memasuki minggu keempat, kondisi Gayo Lues berangsur membaik. Hampir seluruh akses menuju ke kabupaten lain maupun ke kecamatan lain kini sudah bisa dilewati dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 meskipun kondisinya masih rawan apabila cuaca sedang tidak bersahabat. Ya, pemirsa, posisinya kami sedang berada di perbatasan dari Kabupaten Gayo Lues menuju ke Aceh Tengah atau tepatnya di Takengon. Dan seperti inilah kondisinya, jalanan yang sudah dibuka sejak sekitar dari semingguan pasca bencana longsor dan juga banjir yang terjadi di wilayah Aceh. Ini tampak bahwa air dari sungai ini meluap ke jalanan utama, yang mana ini jalanannya terbuka dikarenakan saat itu kondisinya tidak normal begitu ya, sehingga dapat dilihat di layar kaca ini banyak juga gelondongan-gelondongan kayu, kemudian juga ranting-ranting pohon yang masih berserakan. Ini juga cukup mengganggu badan jalan begitu ya, sehingga memang titik ini dikatakan dari informasi yang kami dapatkan bahwa titik ini merupakan salah satu titik yang rawan apabila terjadi longsor ataupun nantinya terjadi hujan begitu ya. Dan ini memang mengalir ke arah tebing yang ada tepat di sebelah kanan saya sana, mengalir ke bawah, di mana tebing itu juga dapat dilihat bahwa itu adalah salah satu tebing yang amblas. Maka dari itu ini adalah salah satu titik yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Meskipun hingga saat ini kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ini sudah bisa melaju. Namun harus tetap berhati-hati ya, karena memang kondisinya jalanannya ini masih berlumpur dan lumpurnya masih cukup dalam begitu. Kini Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf atau Mualim telah menyambut baik terkait hunian yang akan diberikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat Aceh. Selain itu, pemerintah Provinsi Aceh ini juga memastikan bahwa infrastruktur, BBM, tabung gas, hingga juga dengan listrik harus tetap terkendali. Hari ini kami berada di Kecamatan Blangkejeren, di mana memang ada pembagian gas LPG untuk warga sekitar Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Nah, kami juga melihat di sini ada 2 hingga 3 truk yang membawa LPG sebesar 3 kg. Ibu, pagi Ibu. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Mas Pandi. Ya, dengan Ibu Pandi ya. Ibu Pandi nih, gimana sih Bu hari ini ngantri gas? Luar biasa ya. Udah berapa hari nggak dapat gas, baru kali dapat. Alhamdulillah, disyukurin. Ini berarti satu orang dibatasi satu gas atau gimana? Ya, 1 orang 1. Tadi udah ngantri dari jam berapa Bu? Jam 6:30 udah di sini. Antrian ke berapa tadi ya? Kayaknya udah yang ke-50 kali ini. Berarti ini udah ada kemajuan ya Bu. Kalau kemarin-kemarin gimana sebelumnya? Susah, sulit, sangat sulit. Sulit kali. Yang udah antri 3 hari nggak ketemu juga. Hari ini alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya untuk wawancaranya pada pagi hari ini. Selamat memasak kalau gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan fase awal terkait dengan rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Seperti contohnya menyiapkan hunian sementara, menyiapkan hunian tetap, pembersihan lingkungan, hingga revitalisasi infrastruktur. Diharapkan setelah ini masyarakat Aceh bisa kembali pulih dan juga kembali bangkit. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Rona Marina, Syahdamar Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.